Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi, solusi untuk berdiskusi. Perkenalkan, saya Aiwidari dengan NIM 0601232023. Saya mahasiswa Ilmu Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang konstitusi. Konstitusi adalah dokumen hukum tertulis atau serangkaian aturan yang menetapkan struktur pemerintahan, kewenangan, dan hak-hak dasar warga negara dalam suatu negara. Konstitusi berfungsi sebagai landasan hukum yang mendasari sistem politik dan hukum suatu negara, serta menetapkan batasan kekuasaan pemerintah dan hak-hak individu. Konstitusi biasanya mencakup pembagian kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta menetapkan prosedur untuk mengubah atau mengamandemennya. Konstitusi juga dapat mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta menetapkan prinsip-prinsip dasar yang mengatur kehidupan politik, sosial, dan ekonomi dalam suatu negara. Terdapat beberapa jenis konstitusi berdasarkan karakteristik dan ciri-cirinya. Beberapa jenis ini yang secara umum meliputi yang pertama adalah konstitusi tertulis. Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang tertuang dalam dokumen tertulis yang jelas dan terinci. Konstitusi tertulis umumnya terdiri dari satu dokumen tunggal yang memuat semua ketentuan hukum dasar negara. Yang kedua adalah konstitusi tidak tertulis. Konstitusi ini adalah konstitusi yang tidak terdokumentasikan dalam satu dokumen tertulis, tetapi berupa serangkaian tradisi, kebiasaan, prinsip, dan keputusan hukum yang dianggap sebagai hukum dasar negara. Yang ketiga adalah konstitusi fleksibel. Konstitusi fleksibel merupakan konstitusi yang dapat diubah atau diamandemen dengan relatif mudah oleh badan legislatif biasa. Prosedur perubahan konstitusi fleksibel lebih sederhana dibandingkan dengan konstitusi yang sulit diubah. Yang keempat, konstitusi tidak fleksibel. Konstitusi tidak fleksibel adalah konstitusi yang sulit diubah atau diamandemen. Proses perubahan konstitusi memerlukan prosedur khusus yang lebih rumit dan mungkin melibatkan referendum atau situasi khusus. Yang kelima, konstitusi sementara. Konstitusi sementara adalah konstitusi yang dibuat untuk jangka waktu tertentu dan situasi darurat atau transisi politik. Konstitusi sementara biasanya digantikan oleh konstitusi permanen setelah kondisi stabil. Yang keenam adalah konstitusi federal. Konstitusi federal adalah konstitusi yang mengatur pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau negara bagian. Konstitusi federal menetapkan hubungan antara entitas politik yang berbeda dalam suatu negara federal. Yang ketujuh adalah konstitusi unitary. Konstitusi ini adalah konstitusi yang memberikan kekuasaan tunggal kepada pemerintah pusat tanpa pembagian kekuasaan kepada entitas politik lain seperti negara bagian atau daerah otonom. Selain itu, konstitusi suatu negara umumnya terdiri dari berbagai unsur yang mencakup aspek-aspek. Di antaranya yang pertama adalah pernyataan prinsip dasar. Konstitusi biasanya memuat pernyataan prinsip dasar yang menjadi landasan negara, seperti prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, keseimbangan kekuasaan, dan hak asasi manusia. Yang kedua adalah pembagian kekuasaan. Konstitusi menetapkan pembagian kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif pemerintahan. Konstitusi juga mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah atau entitas politik lainnya. Yang ketiga adalah hak-hak dan kebebasan individu. Konstitusi melindungi hak-hak dasar individu seperti hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas keadilan yang adil, hak atas pendidikan, dan hak atas kehidupan pribadi. Yang keempat adalah kewajiban dan tanggung jawab. Konstitusi juga menetapkan kewajiban dan tanggung jawab warga negara terhadap negara dan masyarakat, seperti kewajiban membayar pajak, kewajiban mematuhi hukum, dan kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Yang kelima adalah prosedur perubahan konstitusi. Konstitusi biasanya mengatur prosedur untuk mengubah atau mengamandemen konstitusi. Prosedur ini dapat melibatkan badan legislatif khusus, referendum, atau mekanisme lain yang ditetapkan dalam konstitusi. Yang keenam adalah sistem pemerintahan. Konstitusi menetapkan struktur dan fungsi pemerintahan, termasuk kewenangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konstitusi juga dapat mengatur sistem pemilihan umum, pembentukan partai politik, dan mekanisme pengambilan keputusan. Yang ketujuh adalah perlindungan hukum. Konstitusi melindungi prinsip supremasi hukum dan menetapkan perlindungan hukum bagi individu terhadap penyalahgunaan kekuasaan pemerintah. Konstitusi juga mengatur sistem peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Nah, unsur-unsur konstitusi ini membentuk kerangka hukum dasar yang mengatur kehidupan politik, sosial, dan ekonomi suatu negara.
Lalu, Konstitusi Indonesia yang disebut sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengandung sejumlah prinsip dasar yang menjadi landasan negara dan masyarakat Indonesia. Beberapa prinsip dasar Konstitusi Indonesia adalah yang pertama, jelas ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini mencerminkan keberagaman agama dan keyakinan di Indonesia, serta mengakui keberadaan Tuhan sebagai sumber kekuatan dan keadilan. Yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Prinsip ini menekankan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi manusia, serta membangun masyarakat yang adil, demokratis, dan beradab. Prinsip ini menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan yang berkelanjutan. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Prinsip ini mendorong semangat persatuan dan gotong royong dalam membangun negara. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Prinsip ini menegaskan bahwa kekuasaan negara berasal dari rakyat dan dilaksanakan dengan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Prinsip ini menunjukkan pentingnya partisipasi rakyat dalam proses pengambilan keputusan. Yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menekankan pentingnya mewujudkan keadilan sosial, ekonomi, dan budaya bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip ini menekankan perlunya redistribusi kekayaan dan kesempatan agar kesejahteraan dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Konstitusi memainkan peran yang sangat penting dalam suatu negara karena berfungsi sebagai landasan hukum yang mendasari sistem politik, pemerintahan, dan kehidupan masyarakat. Beberapa peran konstitusi yang signifikan adalah: 1. Menetapkan struktur pemerintahan. Konstitusi menetapkan struktur pemerintahan termasuk pembagian kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konstitusi juga menentukan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing cabang pemerintahannya. Yang kedua adalah menjamin hak-hak dasar. Konstitusi melindungi hak-hak dasar individu seperti hak atas kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas keadilan yang adil, dan hak atas kehidupan pribadi. Konstitusi memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap hak-hak ini. Yang ketiga adalah untuk mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara. Konstitusi mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara, serta menetapkan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing pihak. Konstitusi juga menentukan prosedur untuk pemilihan umum dan partisipasi politik warga negara. Yang keempat adalah menjamin keberlangsungan negara. Konstitusi memberikan kerangka hukum yang stabil dan dapat diandalkan untuk menjaga keberlangsungan negara. Konstitusi menetapkan prosedur peralihan kekuasaan, penyelesaian konflik, dan penanganan krisis dalam sistem politik. Yang kelima adalah menjaga supremasi hukum. Konstitusi menegakkan prinsip supremasi hukum, yang berarti bahwa hukum adalah otoritas tertinggi yang mengatur kehidupan masyarakat. Konstitusi memastikan bahwa kekuasaan pemerintah dibatasi oleh hukum dan tidak boleh melanggar hak-hak individu. Yang keenam, menetapkan prosedur perubahan. Konstitusi menetapkan prosedur untuk mengubah atau mengamandemen konstitusi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Proses perubahan konstitusi biasanya melibatkan mekanisme yang ketat untuk memastikan stabilitas dan konsisten hukum. Dengan peran-peran tersebut, konstitusi menjadi dokumen yang sangat penting dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi, supremasi hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam suatu negara. Kesimpulannya adalah pentingnya memahami dan menghormati konstitusi sebagai landasan hukum yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat diabaikan. Dengan memahami dan menghormati konstitusi sebagai landasan hukum yang mendasari kehidupan berbangsa dan bernegara, kita dapat memastikan bahwa negara berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokratis, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Konstitusi adalah fondasi yang kuat dalam membangun negara yang adil, demokratis, dan berkeadilan bagi semua orang. Sebuah pertanyaan pun mencuat dari hasil presentasi ini, yaitu uraikan dengan jelas bagaimana seharusnya konstitusi kita itu dijalankan versus apa solusi yang saudara lakukan jika fungsi konstitusi tidak berjalan dengan baik. Jawabannya adalah konstitusi, baik tertulis maupun tidak tertulis, bagi sebuah negara berkedudukan sebagai hukum dasar atau fundamental law.
atau oleh Malinowski disebut sebagai state decrees. Secara umum, terbentuk konstitusi berhubungan dengan teori terbentuknya negara. Berbagai teori terbentuknya negara seperti teori teokrasi, teori kekuasaan, teori perjanjian masyarakat, atau teori lain pada dasarnya berpengaruh terhadap bagaimana konstitusi disusun. Bagaimana negara terbentuk dan siapa yang terlibat dalam terbentuknya negara? Proses tersebut tentu disertai dengan pembentukan sebuah norma dasar. Siapapun yang berperan dalam berdirinya sebuah negara, maka merekalah subjek yang berperan menyusun konstitusi. Terlepas apakah ia seorang yang berpengaruh atau kelompok orang yang menyepakati berbagai hal mengenai negara yang akan dibentuk. Konstitusi yang dihasilkan akan sangat dipengaruhi oleh siapa yang membentuknya itu. Sehubungan dengan itu, Hans Kelsen mengatakan, "The original constitution of a state of the work of the founders of the state. If the state is created in democratic way, the first constitution origins in a constitution assembly." Dalam konteks Indonesia, konstitusi yang membentuk negara kesatuan yang berbentuk republik, sebagaimana kita saksikan hari ini, merupakan karya dari para pendiri negara. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang pertama kali oleh BPUPKI dan dibahas lagi untuk disahkan menjadi konstitusi untuk pertama oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kesepakatan para pendiri negara yang berasal dari berbagai latar belakang ilmu dan asal daerah. Dengan demikian, konstitusi tersebut dapat dikatakan lahir dari sebuah kompromi yang dilakukan dengan cara yang demokratis. Ketika konstitusi sudah terbentuk, di dalamnya paling tidak terkandung dua bagian pokok. Manfred Nowak mengemukakan ada dua bagian pokok konstitusi, yaitu bagian formulir dan bagian material. Bagian formulir mengandung aturan-aturan yang berhubungan dengan badan-badan tertinggi dalam negara, prosedur dan penetapan badan-badan tersebut, dan prinsip-prinsip struktural pokok dari negara. Bagian formulir konstitusi juga memuat masalah kekuasaan sekaligus batasan kekuasaan masing-masing badan-badan penyelenggaraan negara. Adapun bagian material meletakkan nilai-nilai, maksud dan tujuan yang hendak dicapai negara, demokrasi, keadilan sosial, tata pemerintahan yang baik, perlindungan lingkungan, dan hak-hak dasar manusia atau warga negara. Dalam perjalanan sejarah konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali sesuai dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959 setelah sebelumnya digantikan oleh Konstitusi RIS dan UUDS 1950 telah mengalami perubahan pada tahun 1999 sampai 2002. Dalam perubahan tersebut, terdapat lembaga negara yang dihapus seperti Dewan Pertimbangan Agung dan terdapat pula lembaga baru yang diadopsi seperti MK dan KY. Kehadiran dua lembaga baru tersebut adalah dalam rangka memperkuat keberadaan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Selain itu, juga ditegaskan juga mengenai mekanisme peralihan kekuasaan negara melalui pemilihan umum. Pada saat yang sama, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga memperkuat jaminan terhadap hak asasi manusia. Sebelumnya, hak yang secara tegas dicantumkan dalam konstitusi hanyalah hak untuk berserikat dan berkumpul. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, hak asasi manusia diatur lebih lengkap, baik terkait jenisnya maupun mengenai pembebanan terhadap negara untuk menghormati, melindungi, dan memajukan asasi manusia. Solusi yang dapat diambil jika konstitusi tidak berjalan seperti semestinya adalah pemberdayaan yudikatif yang kuat dan independen sangat penting untuk menegakkan konstitusi dan melindungi hak-hak warga negara. Yudikatif yang kuat dapat bertindak sebagai pengawas terhadap pelanggaran konstitusi sehingga tidak akan menyuburkan penyimpangan kekuasaan. Keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif harus dijaga. Kekuasaan tidak boleh mengangkangi kekuasaan lainnya, termasuk kekuatan masyarakat sipil, untuk mencegah proses keseimbangan kekuasaan yang tidak seimbang. Polaritas politik yang parah dapat merudalkan konstitusi. Kita harus beradaptasi dengan perubahan masyarakat dan politik, serta memiliki mekanisme yang efektif untuk mengubah konstitusi jika diperlukan. Namun, perubahan yang harus dilakukan dengan cara yang tidak menguntungkan dan tidak mengganggu ketahanan konstitusi. Hak konstitusi warga negara harus dijamin perlindungan dan pelaksanaannya sebagaimana pembuka cita-cita demokrasi dan kesejahteraan rakyat. Pemilihan umum harus dilakukan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi untuk memastikan hak pilih warga negara. Ketahanan konstitusi harus diperkuat agar ia tetap hidup dan efektif dalam mengatur berbagai unsur dan unsur negara. Ketahanan ini dapat diwujudkan melalui pemberdayaan yudikatif, keseimbangan kekuasaan, dan adaptasi dengan perubahan masyarakat dan politik.
Sekian dari video ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Sampai berjumpa kembali.